Hello everyone, kembali lagi bersama saya Oki Maulana Darwis di channel OMD. Sesuai komentar video saya sebelumnya, maka saya akan memberikan tutorial dasar Photoshop. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar terus mendapatkan kabar terbaru dari saya. Semangat belajar ya! Kita mulai. Oke, inilah dia tutorial dasar Photoshop. Baik kawan-kawan, kita langsung buka saja Adobe Photoshop 2021-nya ya. Double klik. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop 2021. Kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop CS atau apapun itu, sama saja ya. Basic-basicnya bakal sama saja. Dasar-dasarnya akan tetap sama saja. Kemudian kita create new yang ini di sini. Tapi kalau tidak ada, teman-teman tinggal ke File, New atau Ctrl N, Ctrl N. Nah, di sini akan saya menjelaskan dulu garis besarnya. Di sini adalah nama dari file teman-teman akan bekerja. Kita contohnya adalah latihan. Nah, ini adalah ukurannya ya. Teman-teman mau berapa ukurannya, tinggi atau lebarnya. Kemudian ini adalah satuan ukurannya, ada pixel, inci, cm, milimeter dan lain-lain. Ini adalah resolusinya. Biasanya 150 sudah cukup, 300 sudah bagus. Ini resolusinya pixel per inch atau apa terserah. Nah, kemudian ini color mode. Color mode adalah mode warnanya, teman-teman mau yang mana. Ini hitam putih, grayscale itu. Kita di Photoshop ini seringnya menggunakan RGB color atau CMYK. Hanya dua ini yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena RGB ini adalah sifat dasar warna di tampilan komputer, website, atau layar ponsel teman-teman. Nah, kemudian CMYK adalah warna dasar percetakan, atau dengan kata lain ini simpelnya adalah jika teman-teman ingin tampilan layar saja untuk di handphone atau di layar monitor cukup RGB, tapi kalau hasil akhirnya teman-teman ingin cetak atau print, itu adalah CMYK, karena ini warna di percetakan atau di printer itu CMYK. Jadi karena saya tidak akan dicetak, maka saya RGB saja dulu. Ini teman-teman bisa sesuaikan. Saya cukup 8 bit dulu saja. Kemudian background content. Nah, ini teman-teman bisa memilih dari awal sini ya, mau warna apa background dari kertas kerja teman-teman, mau transparan tanpa background atau apa. Nah, saya cukup warna putih dulu aja, white. Nah, ini advanced option, bisa diklik, ini bisa dipilih ya profilnya mau Apple atau apa, terserah. Saya cukup defaultnya saja, ini juga sama, bisa dipilih. Saya cukup defaultnya saja square pixel. Nah, tapi di sini juga saya menjelaskan sedikit ya. Jadi di Adobe ini telah memberikan format-format, ada print. Nah, ini format-formatnya sudah ada, ukurannya ada A4, A6, A5 dan sebagainya, A3. Kemudian kalau teman-teman mau berkesenian, art and illustration, ini juga ada pada umumnya kayak poster, postcard atau lain-lain. Untuk website pun teman-teman mau mendesain website juga ada ukuran umumnya, ada yang large, medium, minimum, small dan lain-lain ya. MacBook, mobile pun ada di sini pilihannya. Bawah tinggal pilih sendiri. Nah, atau film untuk YouTube, HD TV atau apapun itu, Full HD, 4K. Banyak di sini ya. Cuman karena saya ingin men-setting awalnya seperti ini dulu saja, jadi saya pilih yang ini. Setelah teman-teman menyetujui settingan awalnya, kemudian teman-teman tinggal create new. Kemudian teman-teman akan disuguhkan tentang layar awal yang
telah teman-teman setting itu adalah kertas kosong seperti ini. Dan untuk pengenalan awal ini adalah toolsnya, ini optionnya, ini adalah pembantunya di sini. Nah, jika teman-teman baru membuka Photoshop, pasti tidak akan ada tools ini dan ini. Teman-teman gampang saja untuk memunculkan ini dan ini, tools ini. Tinggal window, kemudian klik tools untuk yang bagian ini, kemudian klik option untuk bagian atas ini. Oke, ini bisa teman-teman coba untuk membantunya di sebelah kanan ini. Klik satu persatu. Jika nanti teman-teman membutuhkan semuanya, jangan ragu untuk mencobanya. Oke, langsung saja kita ke pengenalan tools ini ya, dari awal sampai akhir. Untuk pengenalannya hanya yang umum saja digunakan di Photoshop saja ya, supaya teman-teman juga tidak bingung. Yang penting kan aplikasian teman-teman dalam Photoshop itu bisa dengan mudah gitu. Nah, ini yang pertama adalah move tool atau tekan V. Ini fungsinya untuk menggerak-gerakkan objek. Nah, sini karena belum ada objeknya, baiklah kita open ya, open file, open atau Ctrl O. Kita misalkan mau membuka file yang ini, contohnya. Kita tarik saja, klik and drag ya dari sini. Klik, tahan. Oke, di sini kemudian baru dilepas sampai kursornya seperti ini. Nah, ini sudah pindah di kertas yang telah teman-teman setting terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah kedua ini pengenalan di layer ya, di tab ini tambahan pembantu, yaitu tadi kita ini masih ada baru background saja kan, kita matikan matanya. Kemudian telah open yang baru ini, kita klik and drag, kemudian masuk di sini. Jadi kita memiliki layar pertama. Setiap teman-teman mengerjakan sesuatu, kalau bisa klik layar baru dulu. Jadi jangan mengerjakan di background, karena nanti tidak akan bisa bergerak kalau masih di background. Jadi kita harus layar baru, karena ini layarnya dibuka dari open ini, maka jadinya di sini sudah otomatis berbeda layar. Oke, nah ini bisa di move kan, dibergerak-gerakan seperti ini. Dan fungsinya apalagi? Move tool ini kita bisa membesar kecilkan dengan cara Ctrl T ya, atau di sini edit, kita bisa cari di sini, kemudian free transform, Ctrl T. Nah, yang ini kita bisa membesar kecilkan ini, nah, seperti itu contohnya. Kita contohnya sebesar ini dulu saja ya. Setelah sepakat, kemudian kita enter. Kemudian itu fungsinya menggerak-gerakkan ini, kemudian membesar kecilkan dengan cara Ctrl T atau edit free transform ini. Kemudian kita langsung ke tool selanjutnya, yaitu ada di sini ada rectangular merge tool, ada juga elliptical merge tool. Kita yang pertama dulu ya, rectangular merge tool. Untuk merge tool ini kita tinggal pijit, kalau di shortcut atau keyboardnya adalah M. Ini adalah untuk memotong kotak-kotak seperti ini, bidang yang persegi panjang atau persegi 4 seperti ini. Kita tinggal tarik, klik, tahan, bebas mau segimana, misalkan segini contohnya, klik itu. Kemudian apa gunanya ini rectangular merge tool? Kita bisa memberikan warna. Contohnya kita matikan dulu ini ya,
layar ini, kita buat layar baru yang tadi saya bilang kalau kita mau bekerja, setiap mau bekerja bikin layar baru, apalagi mau membuat objek terbaru. Kemudian kita beri warna dengan cara Alt Del, tekan Alt kemudian Delete. Warnanya tapi ini harus dipilih dulu di sini. Kita mau warna apa? Misalkan contohnya warna orange yang semangat. Nah, kita Alt Delete. Nah, seperti itu. Itu untuk mewarnanya. Kemudian untuk menghilangkan seleksi ini, jika selesai, kemudian select, deselect atau Ctrl D. Sudah hilang. Jadi kita telah bisa membuat persegi panjang berdiri dari rectangular value tool ini. Itu teman-teman ya. Terus kita bisa ngebuat apa lagi? Nah, ini bisa, sebab kita bisa banyak hal. Nyalakan lagi ini, kemudian matikan ini. Kita bisa memilih, menseleksi bagian wajahnya saja, misalkan seperti ini, tarik. Nah, seperti itu. Kita bisa balik lagi ke sini, klik, dan kita bisa, oh ini jangan lupa klik yang ininya, layar yang ini, karena kita sedang memilih yang ini. Kemudian kita bisa menggesernya, memotongnya seperti ini, atau kalau pengen lebih aman kita copy dulu dengan cara Ctrl J. Jadi ini memisahkan layar ini ya, Ctrl J. Jadi teman-teman sudah bisa memiliki dua layar yang berbeda. Pertama layar yang ininya saja, kemudian layar yang sudah dipotong seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa mendapatkan seperti itu. Nah, jadi kita memiliki yang berbeda. Oke. Kita matikan lagi. Balik lagi ke layar 1. Kemudian cara pengaplikasian dari Marquee Tool ini contohnya bisa dimasukkan ke dalam frame ya. Rectangular Marquee Tool ini. Contohnya frame ini. Nah, tarik, klik and drag. Kemudian ini kita taruh di bawah layar 1 ini supaya layar 4 ini ada di belakangnya ya, di belakang foto ini. Jadi ini ada di atasnya. Kita pengen foto kita ini berada di dalam ini supaya bagus. Kita pas-paskin dulu saja. Nah, kita paskan dengan cara Ctrl T tadi, kemudian perkecil, kita paskan menurut feeling kita dulu saja ya. Dan seperti ini, kemudian sudah pas, cukup, enter, matikan, kita lihat ya, cukuplah seperti ini ya. Kemudian bisa dimatikan dulu ininya, kemudian kita pasin sama layar 4 ini rectangular Marquee Tool lagi, kemudian kita bikin ininya, seleksinya dari Marquee Tool ini. Nah, seperti ini. Ini ada yang tidak pas ya, nggak apa-apa, kita bisa transform selection tadi, select, transform selection tadi, itu ya. Kemudian kita paskan. Kalau tidak pijit shift bakal seperti ini. Tapi kalau teman-teman tekan shift, nah, teman-teman bisa satu persatu. Misalkan yang atasnya dulu, kemudian yang pinggirnya, dan yang pinggir sini. Seperti itu teman-teman. Ya. Kurang lebih seperti ini dulu saja ya teman-teman. Untuk contoh. Kemudian seperti apa ini?
kita copy lagi saja seperti tadi dengan cara Ctrl J. Nah, ini pastikan kita pindahkan ke layar yang ingin kita copy, yaitu layar yang ini. Kemudian tahan klik Ctrl J. Nah, ini sudah jadi layar yang baru ya. Kita matikan yang ini. Jadi telah menjadi seperti ini. Jika teman-teman menginginkan foto atau gambar yang teman-teman mau ada di frame yang berbentuk kotak atau persegi, bisa menggunakan ini rectangular marquee tool. Begitupun ketika teman-teman menginginkan yang berbentuk lonjong atau elips, bisa dengan menggunakan ini. Oke. Contohnya yang elips ya, ini udah. Oke, misalkan ini sudah jadi ya. Kita save dulu. Save-nya seperti ini contohnya. Ctrl S atau File, Save As, latihan PSD, save. Oke, itu berbentuk PSD. Kalau berbentuk JPEG, teman-teman tinggal Ctrl Shift S, kemudian ganti ininya dengan JPEG. Nah, JPEG, PNG, JPEG saja ya, pada umumnya JPEG. Kemudian latihan JPEG namanya, save saja langsung. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita telah memiliki file yang ini. Sekarang contohnya kita buat latihan kedua ya. Latihan kedua. Ini hapus dulu saja. Nah, latihan kedua ini kita menggunakan yang elliptical marquee tool. Untuk itu kita buka lagi filenya ya. Kita contohnya, saya mau mencontohkan yang elliptical. Saya buka file yang contohnya lingkaran. Baik, untuk penggunaan aplikasi elliptical marquee tool, saya mencontohkan bulan ini ya. Akan saya masukkan ke pemandangan malam ini yang belum ada bulannya. Kita klik and drag dulu pemandangan ini ke latihan 2. Klik, tahan, lepas. Kemudian ini kita sesuaikan, Ctrl T lagi, ukurannya kita sesuaikan. Nah, sudah pas. Kemudian atur-atur sesuai feeling kalian. Kemudian setelah cukup, enter. Nah, seperti itu. Ini layar 1 dan background. Kemudian bulannya ya. Nah, bulannya kita langsung potong di sini saja dulu. Caranya seperti apa? Kita gunakan ini. Klik elliptical marquee tool, kemudian klik, tahan. Seperti ini. Pas-paskan. Nah, tidak apa-apa seperti itu dulu. Kemudian untuk membesar kecilkannya, teman-teman tinggal di sini saja select, kemudian transform selection. Nah, teman-teman bisa mengatur ukurannya di sini. Bisa dengan menggunakan shift supaya seperti ini bebas, ataupun tidak menggunakan shift seperti ini. Teman-teman bisa explore sendiri. Yang terpenting menurut teman-teman pas, cukup untuk memotong bulan ini, membawa masuk ke pemandangan yang tadi. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti
seperti ini teman-teman, cukup. Kemudian pindahkan lagi ke move tool, langsung tarik saja, klik and drag dari sini. Oh ya, untuk supaya tidak seperti dipotong langsung seperti ini, jadi kita bisa menghaluskan potongannya ya, karena ini kan agak kasar gitu ya ininya potongannya. Kita bisa membuat potongan ini, lingkaran ini supaya lebih soft atau blur dengan cara select, kemudian modify dan feather. Oke. Kita ulangi lagi, Ctrl Z ya, Ctrl Z semula atau ini, edit, undo, Ctrl Z, seperti itu. Kembali ke semula. Kita coba ini ya supaya lebih halus, modify, kemudian feather, kita coba satu saja. Oke. Kemudian kita tarik, jadi lebih halus ya, sedikit. Kemudian klik and drag saja langsung ke latihan 2. Klik, tahan, drag, kemudian sampai di sini baru lepas. Sudah sampai di sini. Jangan lupa ini harus di atas ya. Kalau ini ada di bawah nanti nggak kelihatan karena tertutup oleh pemandangan ini. Layar 1. Jadi layar 2 atau bulan ini harus ada di atas. Kita boleh bisa menamakan bulan. Nah, caranya tadi double klik ya, bulan. Seperti itu. Ini bulan ini kita bisa taruh di mana saja, bisa di sini, atau di sini. Mungkin contohnya di sini atau di sini. Kemudian kita tambah, mungkin ada yang kurangnya, kita berikan efek cahaya dengan cara tahan CTRL, Ctrl, kemudian klik supaya ada seleksi di sini, seleksi objek bulan ini. Kemudian kita bikin layar baru dengan cara yang ini, klik yang tombol di sini. Nah, jadi ada layar baru di sini. Kemudian kita beri warna, warnanya mau apa cahayanya terserah, mau merah, kuning atau biru boleh. Kita kasih contoh warnanya kuning keputih-putihan ya. Oke, kemudian cara mau warna yang tadi itu Alt Del. Nah, seperti itu. Kemudian Ctrl D atau di select, ini Ctrl D. Ctrl D select. Kemudian kita berikan sedikit blur ya dengan cara filter. Kita klik dulu ininya, layar 2 nya supaya aktif. Filter, blur, kemudian Gaussian blur. Kita berikan efek menyala, jadi ada blur-blurnya gitu. Ya, mungkin cukup seperti ini ya. Oke. Ini karena di depannya kita taruh bulannya di atas, di layar 2 yang di belakang, seperti itu. Kita bisa Ctrl T juga di layar 2 ini, Ctrl T. Kita bisa besar kecilkan cahayanya. Misalkan contohnya kita kecilkan segini, pas kemudian seperti ini, enter. Kemudian kita bisa atur ketajamannya, bisa lebih transparan atau lebih jelas, terserah kita ya, seperti itu. Cukup bagus kan? Untuk supaya lebih menyatukan warna lagi, bisa kita dengan menggunakan bulannya itu, bisa warnanya bisa dirubah di sini. Teman-teman bisa di adjustment, rubah di brightness, kontrasnya atau level atau color balance-nya. Ini apapun itu teman-teman bisa mencobanya.
Hanya saja kita sedang mengeksplor tools bagian sini ya. Itu saja dulu mungkin dari kita belajar move tool dan rectangular merge tool, kemudian elliptical merge tool. Next kita akan belajar tentang lasso tool ya. Di sini ada 3 lasso. Ada lasso tool biasa, ada yang poligonal, magnetic. Jadi kita akan belajar di situ ya. Pantengin terus video selanjutnya. See you next time. Tetap semangat belajar, oke? Sedikit-sedikit, yang penting lama-lama menjadi bukit.